Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari saat ini kita bawa tubuh, jiwa, roh kita untuk datang menyembah Tuhan. Seperti Yohanes 4 ayat 23 yang mengatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Mari saat ini kita belajar untuk menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan kita yang dahsyat, menyembah Dia dan memuliakan Dia. Mari kita berdoa, Tuhan kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau diam di dalam hadirat Tuhan, menikmati indahnya kemuliaan-Mu, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami. Sebab Engkau Allah kami, Engkau layak dipuja, Engkau layak disembah, Engkau yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Kau Tuhan, kami puji, kami sembah Engkau Raja kami, Engkau hidup. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Bagi-Mu segala pujian kemuliaan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. kami tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
angkat suaramu, mari angkat hatimu, naikkan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik sampai selamanya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan pujian, kami naikkan sembah. Sebab Kau layak, Engkau layak Tuhan ditinggikan. Kami menyembah-Mu, Engkau Yesus, Engkau Tuhan. Hosana, Hosana. Kira balalabashi, kiara bara 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 bara. Kia balalabashi, kiara bara 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 bara. Kia mase, haleluya. Hosana, Hosana Raja. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Kira balalabashi, kira balalabashi, kiara bara 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 bara. Kira balalabashi, kiara bara 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 bara. Kira balalabashi, kiara bara 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 bara. Layak terima sembah, glory kemuliaan. Engkau Tuhan, Engkau Raja. Hosana, Hosana, haleluya. Kira balabashi, ara bara 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 bara. Haleluya. Jesus, Jesus, Tuhanku, Rajaku. Engkau Allah, Engkau Tuhan, layak disembah selamanya. Oh haleluya. Yesus, Yesus. Kira balalabalaba syira bara 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 bara. Kira balalabalaba syira bara 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 bara. Kira balalaba syira bara 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 bara. Kira balaba syira bara bara bara. Kau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes, God. Kita bersyukur untuk segala apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa yang telah Dia perbuat, apa yang sedang diperbuatnya, bahkan apa yang akan diperbuatnya. Sebab kita mengerti bahwa rancangannya sempurna dalam hidup kita. Bahkan sejak awal Dia menyatakan kasih-Nya, mencurahkannya bagi setiap kita melalui salib-Nya.
Dia mengorbankan hidupnya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kami bersyukur untuk kasih Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bukti bahwa Tuhan mengasihi kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku naikkan syukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku naikkan syukurku. ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku naikkan syukurku Tuhan. Buat segala kasih-Mu Di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami. Sebab Tuhan mengasihi kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom, senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan ini. Saya harap Ibu, Bapak, Saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bapak, Ibu, Saudara, manusia ada dalam pencarian. Pencarian akan sukses, kebahagiaan, dan arti hidup yang sesungguhnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka orang akan mengalami kekosongan. Orang selalu terdorong untuk mengejar, untuk meraih, untuk mengalami hal ini, yaitu sukses, kebahagiaan, dan arti hidup. Semua orang ingin mendefinisikannya tentang sukses, kebahagiaan, dan arti hidup. Tapi lebih dari sekedar mendefinisikan, semua ingin mengalaminya. Karena itu banyak orang berusaha bagaimana caranya untuk mengalami sukses, kebahagiaan, dan arti hidup. Oleh berbagai macam tawaran, promosi, entertaining, dan sebagainya yang dikemas begitu canggih oleh industri yang sangat besar, salah satu yang menggoda manusia yaitu percabulan atau pornografi. Sehingga orang terobsesi sedemikian rupa. Orang berpikir bahwa pornografi, percabulan akan membawa kepuasan, akan membawa kebahagiaan, akan membawa arti hidup. Tetapi, mari kita perhatikan. Ketika percabulan sedang berproses, maka kita akan melihat bahwa ada satu hal yang pasti, yaitu ketika kita melakukan sesuatu, maka kita ingin yang lebih. Kita ingin yang lebih. Awalnya sekedar melihat, kita ingin bersentuhan. Ketika bersentuhan, kita ingin berpelukan. Ketika kita berpelukan, kita tidak puas. Kita ingin melakukan yang lebih lagi. Dan akhirnya ketika kita pikir sudah melakukan apapun juga, kita masih tetap ingin yang lain. Akibatnya orang berpikir bahwa melakukan pemuasan, percabulan, pornografi sampai kepada satu pengalaman, yaitu sama seperti orang yang haus, kemudian dia minum air laut. Haus, minum air laut. Semakin minum, semakin haus. Semakin melakukannya, semakin ingin lebih. Dan tidak berujung, tidak terpuaskan. Nah, ada lagi orang yang berpikir bukan itu. Bukan hanya sekedar seksual. Bukan hanya sekedar pornografi dan percabulan. Tetapi keinginan macam-macam, keinginan apa saja. Keinginan akan pengalaman, keinginan akan kepemilikan, keinginan akan pencapaian. Kalau kita bisa memenuhi semua keinginan kita, maka kita akan sukses. Kita akan bahagia dan kita akan menemukan arti hidup kita. Karena apa? Karena semua yang kita ingini, kita dapatkan. Kita tidak menyesal hidup karena kita telah mengalami, mendapatkan semuanya. Tetapi coba kita perhatikan. Ketika seseorang mengejar apa yang diinginkan, maka sebagai contoh, misal, dulu pada waktu kita hidup sederhana, kita berpikir, aduh seandainya saya punya motor, saya bisa kemana-mana lebih cepat, sewaktu-waktu lebih cepat. Dan
mengatur sendiri. Maka kita beli motor. Tapi pada waktu kita naik motor, kita mulai menyadari bahwa naik motor ini, aduh, debu, panas, hujan, kehujanan, dan terbatas. Cuma 1 atau 2 orang saja. Seandainya bisa punya mobil, maka kita punya mobil. Dengan cepat dari motor yang kita idam-idamkan, kita menganggap motor itu kemudian menjadi biasa saja dan sangat terbatas. Kemudian segera keinginan kita beranjak kepada keinginan yang berikut, yaitu mobil. Tapi ketika kita berhasil beli mobil, sehari, 2 hari, seminggu, setiap kali kita melihat mobil kita, ini hasil jerih lelah kita. Ini hasil ketekunan kita. Maka kita sangat bersyukur, kita sangat senang. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu kemudian kita mengemudikan, kita menjalankan, kita kemana-mana dan akhirnya kita dapati apa? Ya biasa saja. Apa yang dulu kita anggap sebagai sesuatu yang sangat wah. Tapi begitu kita punya, beberapa saat kemudian, apa yang kita punya itu menjadi biasa-biasa saja. Demikian juga tentang rumah. Pada waktu kita menginginkan rumah itu, kita benar-benar bekerja dengan baik, mengelola, mengatur keuangan dengan baik, akhirnya kita beli rumah. Kita punya rumah. Tetapi begitu kita punya rumah, sehari 2 hari, selanjutnya ya biasa-biasa saja. Jadi orang yang dipacu terus hidupnya oleh hawa nafsu, obsesi memenuhi segala keinginan, mendapati bahwa semua yang didapatkan menjadi biasa-biasa saja. Akhirnya terus ingin yang lain dan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara amati, orang-orang yang ada di televisi, yang ada di film, yang ada di berbagai media. Orang-orang yang sepertinya telah mengalami semua hal, memiliki semua hal, mencapai semua hal. Tapi kenapa mereka seperti itu? Apakah orang korupsi karena mereka kekurangan sehingga sulit untuk makan? Tidak. Seringkali korupsi dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya jauh dari cukup. Sudah berkelebihan. Tetapi kenapa mereka tetap korupsi? Karena hawa nafsu ketika terpenuhi, akhirnya muncul perasaan, apa hanya begini saja. Sehingga pemuasan hawa nafsu ini akhirnya membawa orang kepada kesimpulan, apakah hidup ini hanya begini saja. Yang ketiga, orang banyak terobsesi dan akhirnya mencoba mengejar sukses, kebahagiaan dan arti hidup melalui satu hal yang sejak zaman dulu dilakukan oleh banyak orang, yaitu kekayaan. Orang berpikir kekayaan akan menjamin segala hal. Kekayaan akan menyediakan persahabatan. Karena kekayaan kita bisa membeli kesehatan. Karena kekayaan kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Tetapi apakah benar? Salah satu tokoh yang sangat terkenal, yang tercatat, dia memiliki banyak harta, memiliki banyak karyawan, memiliki banyak kesenangan, dan bahkan memiliki banyak gundik. Banyak istri, yaitu Raja Salomo.
Tetapi pada masa tuanya, Salomo melihat semua pencapaian, kepemilikan, dan pengalaman yang dia punya. Dia berkata, segala sesuatu adalah sia-sia di bawah matahari. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kekayaan ternyata bagi Salomo adalah kesia-siaan. Mengejar kekayaan adalah kesia-siaan. Inilah yang kita perlu sadari. Inilah hal yang perlu kita belajar bersama. Kita tidak harus terjebak di sana. Salomo sudah mengajarinya. Raja yang sangat berhikmat. Tetapi dalam puncak segala pencapaian, pengalaman, dan kepemilikannya, dia mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia di bawah matahari. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini merupakan sesuatu yang banyak dilakukan oleh manusia. Tetapi ada juga banyak orang yang hatinya tulus. Hatinya benar-benar tulus. Ingin mencari esensi dari sukses, kebahagiaan, dan arti hidup. Karena itu orang-orang yang tulus ini menolak percabulan, menolak hawa nafsu, menolak pengejaran kekayaan, dan mereka mulai melakukan perbuatan baik. Tidak mungkin yang demikian bisa memberikan kebahagiaan dan arti hidup. Maka yang paling penting adalah perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang, maka kita akan mendapati hidup kita berguna bagi orang lain. Disitulah ketika kita mendapati hidup kita berguna bagi orang lain, hidup kita akan bahagia. Karena kita berguna bagi orang lain, hidup kita jadi berarti. Tangan yang memberikan bunga mawar ikut berbau harum. Nah jadi orang-orang yang tulus ini, mereka berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya hidupnya bahagia dan supaya hidupnya bermakna. Tetapi pertanyaannya, benarkah demikian? Hal itu akan diuji. Hal itu akan kemudian nampak ketika respon dari orang yang ditolong tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada banyak orang melakukan perbuatan baik, tapi ketika orangnya lupa berterima kasih, lupa memberi penghargaan, dia menjadi kecewa. Orang yang melakukan perbuatan baik menjadi marah-marah ketika namanya tidak disebutkan, ketika dia tidak mendapatkan kredit poin dari perbuatan baiknya. Ketika perbuatan baiknya tidak diakui bahwa orang lain yang mengklaim perbuatan itu menjadi marah-marah. Perbuatan baik berubah menjadi kekecewaan, berubah menjadi kemarahan. Karena apa? Karena sebetulnya walaupun orang itu berbuat baik, tetapi orientasinya sebetulnya adalah untuk diri sendiri. Orientasinya sebetulnya untuk diri sendiri. Sehingga ketika perbuatan baik itu mendapat respon yang tidak sesuai yang diharapkan, maka perbuatan baik itu berubah menjadi kekecewaan dan kemarahan. Jadi, benarkah perbuatan baik memberikan kepada manusia sukses, kebahagiaan, dan arti hidup? Bahkan pertanyaan yang lebih dalam lagi tentang perbuatan baik, pertanyaan yang lebih esensial lagi, yaitu apakah kita sanggup melakukannya?
sejauh mana kita sanggup melakukannya. Di Alkitab ada seorang tokoh bernama Paulus. Paulus ini melukiskan, menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan semua manusia yang ingin berbuat baik. Ada keinginan dalam diriku untuk berbuat baik. Tetapi fakta yang ada adalah walaupun keinginannya berbuat baik, tetapi yang buruk, yang jahat, itu yang dilakukan. Sebagai contoh, pagi kita merenung hidup kita, aku hari ini pengen rajin, aku hari ini pengen bekerja dengan baik. Tapi kenyataannya hari ini kita gagal untuk produktif. Hari ini aku pengen mengasihi keluargaku. Aku pengen menjadi orang yang bertanggung jawab untuk keluargaku. Namun kita dapati hari ini kita melakukan berbagai kesalahan untuk keluarga. Aku pengen kata-kataku kata-kata yang suci, kata-kata yang membangun. Sebentar saja kita sudah gagal dan kata-kata kita penuh dengan umpatan, penuh dengan kemarahan. Kita berpikir mata kita, aku pengen jaga mataku tetap kudus. Tapi jatuh lagi mata kita melihat hal-hal yang tidak patut. Ingin yang baik, tetapi yang jahat, yang aku lakukan. Sehingga Paulus lihat ada hukum lain yang menawan hukum. Hukum ini menawan anggota tubuhku. Walaupun aku ingin yang baik, tetapi karena ada hukum lain yang menguasai anggota-anggota tubuhku, akhirnya anggota tubuhku melakukan hal-hal yang jahat. Dan hukum itu adalah hukum dosa. Hukum, namanya adalah hukum. Sama seperti kalau kita melempar barang ke atas, maka barang itu pasti akan jatuh. Karena apa? Barang itu harus tunduk terhadap hukum gravitasi. Maka seberapapun tinggi kita melempar barang, barang itu akan jatuh juga. Demikian juga dengan ini. Ada hukum dosa yang menawan anggota tubuhku. Sehingga seberapapun usaha manusia, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga Paulus katakan, aku manusia celaka. Siapakah yang sanggup melepaskan aku dari hukum dosa ini? Orang-orang yang ada dalam hukum dosa ini, sama saya ibaratkan seperti orang yang ada di dalam lumpur. Terjebak di dalam lumpur. Semakin dia berusaha keluar, semakin dia tenggelam. Semakin dia bergerak, semakin di dalam dia jatuh. Demikian juga manusia yang tertawan oleh hukum dosa. Banyak orang yang hatinya tulus, pengen keluar dari hukum dosa, melakukan kebaikan, melakukan kesalehan, melakukan perbuatan-perbuatan, usaha-usaha yang dia pikir baik. Tetapi makin lama justru dia frustasi karena dia menyadari bahwa dia tidak sanggup. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan, apa yang diperlukan oleh orang yang terjebak dalam lumpur ini? Yaitu satu, tali yang terulur untuk mengangkat dia dari lumpur dosa. Tali yang terulur itu, dia menangkapnya dan dia terangkat naik. Bapak Ibu Saudara, inilah berita baik. Allah mengasihi manusia. Allah melihat usaha manusia apapun gagal. Seperti ada dalam kubangan lumpur. Semakin dia berusaha, semakin dia tenggelam.
Dan Allah yang mengasihi kita, dia tidak berdiam diri. Allah yang mengasihi kita, dia mengambil tindakan. Dia berinisiatif sebagai wujud kasihnya kepada manusia. Dia mengulurkan tali itu kepada orang yang ada di dalam lumpur dosa. Dan tali itu adalah Yesus. Yesus diulurkan bagi manusia. Allah tidak menuntut orang itu sempurna. Allah tidak menuntut orang itu bersih baru menghadap dirinya. Tetapi justru Allah memberikan Yesus supaya ketika dia terangkat, Allah bisa membersihkan dia dari segala lumpur dosa. Karena itu firman Tuhan mengatakan kasih Allah yang besar ini di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Allah mengerti manusia telah berusaha sedemikian rupa dan segala usaha manusia gagal. Allah tahu itu. Karena itu yang dilakukan oleh Allah yaitu apa? Memberikan kasih karunia. Supaya kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Bukan oleh usaha kita. Bukan oleh perbuatan kita. Dan kalau kita percaya, kita beriman, kita tangkap tali itu. Kita terima tali itu. Dan kita bersedia naik bersama-sama dengan dia. Dan tali itu ialah Yesus. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia mengaruniakan Yesus kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dalam lumpur dosa. Melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah tahu keterbatasan kita. Karena itu jangan kita tetap tinggal dalam kegagalan kita. Lihatlah apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Dia telah datang ke dunia mati di kayu salib. Menjadi tebusan bagi kita semua. Dia mengampuni segala dosa kita. Dia menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Lihatlah, pandanglah dan terimalah kasih Tuhan itu. Sehingga kita mengalami apa yang ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Bapak Ibu Saudara, adalah kebahagiaan bagi kita. Kedamaian bagi kita. Karena hidup kita diselamatkan dari lumpur dosa. Kita mendapat jaminan dari Tuhan sendiri. Kita tidak perlu ragu dan bimbang karena kemampuan kita terhadap usaha kita untuk berbuat baik, untuk berbuat saleh. Semua itu sangat terbatas dan Allah mengetahuinya. Karena itu Allah mengaruniakan Yesus kepada kita supaya kita diampuni dosa kita, kita diperdamaikan dengan Allah
Karena kasih Allah sendiri. Melalui Yesus yang mati di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini, jangan lewatkan waktu yang sangat berharga ini. Allah menghampiri kita. Allah datang dalam hidup kita. Apakah Anda menyadari keterbatasan kebaikan dan kesalehan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara hidup dalam kegelisahan karena menyadari dosa yang terus mengejar hidup saudara. Saya mau sampaikan, ada harapan di dalam Allah yang mengasihi kita. Dalam kasih-Nya, Dia bertindak, mengambil inisiatif dengan mengaruniakan Yesus bagi kita semuanya. Pandanglah Dia, percayalah kepadanya. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita yang percaya Yesus diperdamaikan dengan Allah, dosa kita diampuni. Terimalah karyanya di kayu salib. Dan terimalah pengampunan, perdamaian, dan hidup kekal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyatakan percaya kepada Yesus, menerima Yesus yang telah disalib itu menjadi penebus bagi Bapak Ibu Saudara karena dosa dan pelanggaran. Saya rindu untuk membimbing Bapak Ibu Saudara untuk mengalaminya, menerima Yesus masuk dalam hati Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara dan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Haleluya, mari tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar kesalehan dan kebaikan saya sangat terbatas. Dan kekudusan serta kesucian-Mu sempurna. Karena itu Tuhan, dalam keterbatasanku, kegagalanku, aku perlu Engkau. Yesus yang disalib sebagai penebus hidupku. Tuhan, aku percaya kepadamu Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Kini aku hidup percaya kepadamu. Menerima pengampunan, menerima penyucian, menerima perdamaian di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi langkah awal. Bapak Ibu Saudara bertumbuh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saya menganjurkan supaya Bapak Ibu tetap kuat dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu belajarlah berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan bukan hafalan. Berdoa kepada Tuhan adalah ungkapan isi hati. Nyatakan itu kepada Tuhan dan Bapak Ibu akan terus dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua, dapatkanlah Alkitab dan bacalah Alkitab. Bacalah firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu hidup dan berkuasa untuk mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi yang ketiga, sama seperti bara kalau sendirian cepat padam. Dia perlu bersama-sama dengan bara api yang lain. Demikian juga Bapak Ibu saya dorong untuk bersekutu, berkumpul, beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara yang seiman, yang percaya kepada Yesus. Maka kita akan bersama-sama bertumbuh
di dalam pimpinan, tuntunan, dan berkat Tuhan Yesus. Akhirnya, selamat datang dalam keluarga Allah. Tuhan memberkati. Amin.